Perkenalkan, nama saya Kevin Radityananda Galih Prakasa, NIM A11 2018 11355. Pada video kali ini, saya akan menampilkan hasil proyek UAS di mata kuliah PBO ini, serta saya juga akan live code untuk beberapa bagian subkelas agar sebagai bukti bahwa proyek ini adalah buatan saya sendiri. Jadi ini adalah tampilan dari form untuk mengisi data-datanya. Ini pertama saya akan menjelaskan fitur-fitur dari form ini ya. Pertama, kita di sini nanti akan mengisi nick, nama, tanggal, bulan, dan paket traveling. Paket traveling di sini sudah ditentukan yaitu ABCDE, di mana setiap paket itu waktu kita mengisi dan memprosesnya, maka di sini otomatis akan terisi durasi berapa hari dan destinasi yang sudah ditentukan, karena di sini modelnya seperti paketan dan harganya juga nanti akan muncul secara otomatis. Jadi kita tinggal memilih antara paket A sampai dengan E. Kemudian setelah itu di sini ada fitur keluar, fitur print untuk mencetak tabel di sini, fitur tambah data, fitur update, hapus, dan simpan. Karena di sini saya mencoba untuk mempersingkat durasi video, maka sebelumnya saya sudah membuat projectnya terlebih dahulu untuk uji coba. Jadi di sini saya akan mengcoding atau live code beberapa subbabnya saja. Yang pertama di sini kita akan membuat kelas interface-nya terlebih dahulu, karena kita akan mengisi durasi, tujuan, dan harganya secara otomatis, maka kita harus membuat fungsi untuk ketiganya. Di sini saya menggunakan string paket karena untuk mengisi durasi, tujuan, dan harga itu semua tergantung dari paket yang dipilih. Dan untuk setiap paket pun nanti isinya akan berbeda-beda. Selesai. Selanjutnya pada durasi di sini akan berisi implement dari penawaran atau interface yang sudah dibuat tadi. Di sini saya sudah membuatnya 3 fungsi yang dibuat pada interface tadi, yaitu get durasi di sini, kemudian get tujuan di sini juga sudah, dan yang terakhir tadi get harga di sini sudah dibuat semuanya. Jadi setiap paket yang akan dipilih akan mendapatkan tujuan, destinasi, durasi, dan harga yang berbeda-beda pada setiap paketnya. Selanjutnya di sini saya sudah membuat kelas baru yaitu DB Connection yang berfungsi untuk menghubungkan codingan kita di sini dengan database yang sudah saya buat. Jadi ini untuk menghubungkan database-nya, saya menamai database saya yaitu PBO seperti ini. Ini database yang sudah saya buat bernama PBO, kemudian di dalamnya terdapat tabel bernama travel, yaitu untuk menyimpan data yang akan dimasukkan pada form. Nantinya akan masuk ke tabel ini. Selanjutnya di sini JOption pane sebagai penanda kalau kita sudah bisa connect ke database, maka akan keluar koneksi sukses, dan jika gagal akan keluar tidak ada koneksi database. Ini statement return
seperti ini. Selanjutnya saya juga sudah membuat di frame form bernama depan. Di sini fungsinya untuk sebagai tampilan awal sebelum masuk ke form utamanya, yaitu form paket wisata. Jadi jika kita mengklik data traveler di sini, nanti kita akan otomatis masuk atau terhubung pada form paket wisata yang sudah kita buat. Kembali lagi pada form paket wisata di sini, karena sebagai bukti bahwa project ini adalah buatan saya sendiri, maka di sini saya akan live code bagian input data. Di sini saya sudah mengcoding banyak metode-metode lainnya, karena kembali lagi untuk mempersingkat durasi video, maka di sini saya akan coding bagian input data saja, dan mungkin nanti untuk proses simpannya. Pertama, saya buat metode input data terlebih dahulu. Di dalamnya saya mendeklarasikan bagian-bagian pada input data seperti nick, nama, tanggal, bulan, dan paket dengan menggunakan get text. Pada bagian tanggal di sini, karena saya menggunakan double, maka sebelum kita mengambil get text-nya, saya menggunakan parse double terlebih dahulu. Selanjutnya bulan menggunakan string. Dan yang terakhir paket menggunakan string juga. Selanjutnya kita panggil fungsi yang sudah kita buat pada kelas destinasi. Kemudian pada durasi kita masukkan fungsinya dengan menggunakan set text. Pada destinasi tujuan juga kita masukkan fungsinya. Dan yang terakhir kita panggil fungsinya pada variabel harga.
Setelah itu kita masukkan ke dalam try catch. Selanjutnya kita tambahkan G option pane, view message, supaya jika datanya tidak berhasil diinput maka akan keluar tulisan. Yang terakhir kita aktifkan tombol simpan supaya setelah diproses kita bisa langsung mengklik tombol simpan dan menyimpannya ke dalam tabel. Setelah itu kita akan membuat codingan pada tombol simpan. Kita samakan saja seperti pada tombol hapus di bawahnya. Di sini supaya lebih cepat, saya mengambil fungsi dari database, fungsi untuk insert datanya. Tinggal saya copy. Setelah itu kita masukkan value-nya sesuai jumlah dari variabel keseluruhannya. Karena di sini ada 8 variabel, maka kita tambahkan 8 tanda tanya. Kita try and catch di sini.
Setelah itu kita masukkan variabelnya satu persatu. Sesuai dengan urutan tabelnya. Di sini menggunakan getText. Agar tidak terlalu lama, di sini saya copy paste saja satu persatu sesuai dengan urutannya. Setelah itu saya tambahkan Goption Pane dan Show Message supaya jika datanya tidak tersimpan atau datanya tersimpan, nanti akan keluar tulisan. Kemudian di sini saya akan memanggil fungsi kosongkan text field. Fungsi selanjutnya adalah fungsi kosongkan tabel. Dan yang terakhir, fungsi untuk tampilkan di tabel. Selanjutnya di try and catch.
Setelah semua fungsi dan metodenya terisi, kita akan langsung saja coba merun aplikasinya apakah bisa berjalan lancar. Koneksi sukses berarti dapat terhubung. Kemudian isi nicknya, isi namanya, tanggal dan bulan. Di sini kita akan mencoba apakah fungsi pada durasi, destinasi, dan harga bisa berjalan sesuai dengan paket yang sudah ditentukan. Di sini saya akan mencoba menggunakan paket A. Proses, durasi 5 hari, destinasi Bali, harga 5 juta berarti sukses, berhasil. Kemudian coba disimpan, data tersimpan. Selanjutnya kita coba update, mengganti paketnya ke paket yang B. Otomatis akan terganti destinasi Singapura harga 7 juta. Selanjutnya diupdate, data terupdate. Selanjutnya kita akan mencoba fungsi tombol printnya apakah berjalan lancar. Fungsi tombol printnya berjalan lancar, bisa berarti selanjutnya yang terakhir hapus data. Data terhapus berarti semua fungsinya sudah bisa. Karena semua fungsinya sudah berjalan dengan lancar, maka dari itu sekian proyek UAS akhir individu mata kuliah PPO dari saya, Kevindra. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih.